Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, kita kembali lagi di mata kuliah Public Relation ya. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai publikasi online. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, dan sudah tidak asing lagi mengenai dengan kata online ya, kita sudah banyak menggunakan alat-alat atau media elektronik, gadget, handphone dan lain sebagainya ya. Nah, di sini sudah menjadi salah satu kebutuhan ya dari masyarakat Indonesia atau mungkin dari masyarakat dunia. Nah, dengan menggunakan media online tadi ya, kita bisa terhubung dengan banyak orang ya dari berbagai negara, juga dari berbagai daerah. Nah, di sini yang dimaksud dengan publikasi online itu apa sih? Nah, publikasi online adalah suatu informasi atau pesan untuk pengumuman dalam bentuk online atau diterbitkan atau diumumkan dalam dunia internet. Nah, biasanya melalui media elektronik atau yang terhubung dengan dunia online. Nah, manfaatnya dari publikasi online sendiri adalah pertama, penyebaran informasinya sangat cepat dan luas ya. Lalu yang kedua, lebih efisien. Yang ketiga, lebih mudah diakses oleh halayak kapan saja dan juga di mana saja. Nah, untuk yang keempat, ini sebagai media informasi, sebagai media pemasaran atau bisnis, sebagai media pendidikan, atau sebagai media hiburan, dan lain sebagainya. Jadi, sebenarnya manfaat dari publikasi online sendiri itu banyak ya, teman-teman ya. Nah, bentuk dari publikasi online ya, ada newspaper online, kalau dulu kita dalam bentuknya cetak, kalau di era digital sekarang sudah mengarah ke online ya. Ada magazine online ya atau online magazine ya. Dan juga ada digital radio, juga digital television. Nanti biasanya kita bisa dengarkan ya di handphone ya. Itu untuk radio dan televisi. Nah, kalau misalnya dulu ya kalau kita mau nonton televisi atau pendengar radio yang dengan menggunakan alat radio dan televisinya gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah canggih untuk kemajuan teknologinya. Lalu apa sih etika dalam publikasi online yang harus kita ketahui ya, teman-teman juga harus tahu ya. Yang pertama, hindari huruf kapital. Jadi tidak menggunakan huruf kapital dalam seluruh kalimat ya. Lalu yang kedua, kita juga harus tahu bagaimana ketentuan dari Undang-Undang ITE. Jadi pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik harus kita ketahui. Seperti pengakuan informasi atau dokumen elektronik ya sebagai bukti hukum yang sah. Lalu mengenai tanda tangan elektronik juga ada di pasal 11 dan pasal 12. Lalu kita juga harus menghindari namanya cybercrime. Jadi ketentuan perbuatan yang dilarang. Jadi kalau misalnya kita menggunakan media online atau publikasi online, kita juga harus tahu nih, harus menghindari namanya cybercrime. Nah, di sini perbuatan yang dilarang atau cybercrime yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain ada konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penipuan, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan juga pengancaman dan pemerasan. Ini nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi harus kita taati dan kita ketahui. Lalu yang selanjutnya adalah perhatikan konten. Nah, menghindari penggunaan dengan tanda kapital ya atau penggunaan dengan foto atau kalimat-kalimat sara ya itu tidak boleh. Menggunakan foto yang berbau pornografi juga tidak boleh ya. Jadi harus tahu etika dalam publikasi online. Nah, setelah kalian mendengarkan mengenai materi publikasi online tadi, ya, saya ada tugas untuk kalian, yaitu membuat publikasi online di media sosial. Nah, materinya atau kontennya itu kalian buat, ya, yang bersifatnya adalah informatif serta edukatif, dan publikasinya melalui platform Instagram. Jadi kalian buat sendiri. Nah, ini tugasnya tugas kelompok ya, teman-teman 3-5 orang. Lalu untuk temanya ada pilihannya. Ada festive season new, terdiri dari vacation, fashion dan juga kuliner. Jadi berkaitan dengan tahun baru. Lalu juga berkaitan dengan HUT BSI yang ke-33 tahun. Nah, pilihannya boleh dalam bentuk siaran pers ya atau press release ya. Atau kalian membuat online brosur atau e-brosur. Nah, ini tergantung dari kalian membuatnya apa. Apa kalian membuat press release atau kalian membuat yang e-brosur. Nah, untuk isinya ya, laporannya itu tadi salah satunya adalah berupa tujuan dari publikasi online-nya. Lalu siapa sih target audiens dari publikasi online tersebut ya? Dan kalian juga harus membuat namanya perencanaan isi publikasi atau isi dari kontennya ya.
Selain itu, kumpulkan bahan-bahan materi tentang publikasi online, ya. Lalu nanti setelah kalian buat, tugasnya bisa kalian upload di Instagram. Lalu kalian buat laporan perencanaan materinya berupa paper atau makalah, ya. Dan jangan lupa, paper atau makalah tadi kan lengkapi dengan screenshot dari hasil tampilan publikasi online-nya, ya. Dan ini nanti tugasnya dikumpulkan, ya, ke email dosen masing-masing kelas. Nah, bisa seperti ini teman-teman, kalau yang bentuknya adalah publikasi dengan press release, ya, di media sosial, di Instagram. Contohnya seperti ini. Atau kalian bisa membuat desain untuk e-brosur, boleh, silahkan. Ya, oke. Jelas ya teman-teman. Nah, penjelasan mengenai publikasi online tadi, ya, oke. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.